Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada satu hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6a. Beginilah bunyinya: hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasan hapor siaon nama ibana mangido unang marganggu niroha ido yang gosahatna. Bapak Ibu serta sahabatku, kita boleh lihat di dalam kehidupan kita, pasti setiap kita pernah dihadapkan bagaimana atau apa yang harus kita pilih. Entah itu di dalam segi pekerjaan, entah itu di dalam segi yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan. Padahal kita sudah punya ini satu barang, padahal kita sudah merasa cukup dengan barang ini. Tetapi tawaran godaan-godaan lain kadang membawa kita terhasut dan terhanyut bahwa kita juga menginginkan barang itu, menginginkan barang yang lebih baik, barang yang baru tiba hadir. Padahal barang yang kita miliki pada saat ini sudah cukup baik dan bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi tawaran itu yang selalu membuat kita bimbang, yang selalu membuat kita penuh keraguan, apakah kita harus mengikutinya, apakah kita harus membelinya lagi. Dan nyata-nyatanya sebagian orang masih sering mengikutinya dan memang cukup baik untuk mereka. Tetapi sebagian orang pasti ada yang menyesal karena tipenya dan keadaannya tidak jauh berbeda dengan barang yang sebelumnya. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, mungkin ini adalah gambaran kehidupan manusia yang jujur saja kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pun pernah meminta sesuatu di luar iman. Yang maksudnya adalah kadang-kadang kita berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan jenisnya A. Akan tetapi karena kita sudah lama berdoa, karena kita sudah lama meminta dan sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan, akhirnya kita berdoa meminta yang jenisnya B. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan A, Tuhan sedang memberikan dan sedang bagaimana membentuk yang diminta yang berjenis A tersebut sebaik mungkin. Tapi karena kita belum mengerti waktu Tuhan, karena kita belum mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita sesuai keinginan kita, sesuai yang kita minta di dalam doa, kita tidak mau sabaran. Waktu Tuhan yang kita dipersiapkannya tidak mau kita tunggu. Ketika kita berdoa meminta B, kemudian salah seorang dari teman kita, wah kok kamu memintanya B, kenapa enggak si C atau D atau E atau yang lainnya. Dan ini pun yang akhirnya terus kita mengganti setiap jenis doa kita, yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan kita karena tidak sabarnya dan tidak mengerti waktu Tuhan untuk segala jawaban yang kita minta melalui doa. Namun pada saat ini firman Tuhan membawa kita yang hari ini bahwa di dalam meminta sesuatu maka kita harus memintanya di dalam iman. Yang artinya bahwasanya kita harus meminta kepada Tuhan yang benar, dalam iman yang benar kepada Tuhan, dengan motivasi yang benar kepada Tuhan. Yang bahwasanya itulah inti dari doa, itulah bagian doa yang harus didasarkan pada iman yang benar, bukan pada iman yang sekedar atau asal-asalan. Iman yang bagaimana hanya pada ajaran seseorang yang harus berdasarkan firman Tuhan. Itulah mengapa penting bagi kita, itulah yang harusnya penting bagi kita untuk senantiasa berpegang kepada firman Allah, tetap teguh dan senantiasa kepada Alkitab, yang sebagaimana kita akhirnya tahu, mengerti sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita. Sehingga kita meminta, bukankah kita meminta untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi agar kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Itulah
bahwasanya Bapak Ibu, ketika kita sudah meminta dalam iman yang benar, maka satu lagi yang harus kita lakukan adalah tidak bimbang. Bimbang itu serupa dengan keraguan-raguan yang mengartikan bahwa tidak yakin dengan apa yang kita minta, dengan tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak memiliki pendirian yang teguh, sehingga kita memiliki pendirian yang berubah-ubah. Kenapa Yakobus menulis sampai hal seperti ini? Karena dia melihat banyak orang yang menggambarkan kebimbangan itu, orang yang memiliki hal yang tidak pernah berdiri, hal yang tidak pernah komitmen untuk terhadap pendiriannya. Bahwasanya orang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Karena ketika kita sudah berdoa dengan iman yang benar, dengan motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah pasti akan memberikannya kepada kita. Tinggal kita menunggu waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi dalam masa penantian ini, seringkali iblis mengganggu kita, sehingga kita mulai bimbang, mulai ragu, mulai pimpanu. Apakah Tuhan akan mendengar doa kita? Apakah Tuhan mengacukan doa kita? Atau apakah doa kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jika hal ini tidak segera kita atasi, maka yang terjadi seterusnya adalah kebimbangan-kebimbangan di dalam hidup kita. Bimbang atau ragu itulah merupakan salah satu bukti bahwa iman kita tidak cukup kuat untuk membuat kita percaya kepada Tuhan. Itulah maka kenapa Yakobus menekankan bahwa orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan, bahkan di dalam bahasa lain Yakobus mengatakan bahwa orang yang mendua hati, bahwa orang yang bimbang tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, inilah yang menjadi landasan kita sebagai orang Kristen, harus memiliki iman yang teguh, yang tidak ragu-ragu, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Orang Kristen tidak boleh memiliki iman yang kuat tetapi didasarkan pada prinsip yang salah. Tetapi kita harus kuat memegang iman dan juga memiliki prinsip yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Kita harus memiliki iman yang didasarkan hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sedang memproses dan menyempurnakan segala rencana kita agar kehendaknya dan nantinya rencana itu tidak membunuh dan menghancurkan kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.